lembaga Albert Einstein. Cakep. Seorang pemikir dan seniman. Kalau lembaga mau sustain, harus mikir keberlangsungan. Cakep. Halo kawan-kawan semuanya, selamat siang. Nah, mungkin buat mempersingkat waktu juga, mungkin dari Om Tamsil mau langsung aja ya, mungkin share ilmunya. Dipersilahkan. Thank you Maya. Halo teman-teman, kawan-kawan Lokadaya semua. Sebelum kita mulai, sebelum saya juga akan coba share dari beberapa bahan lah ya untuk kita diskusi. Saya mau disclaimer dulu. Satu, ini bukan training ya. Jadi harapannya diskusinya kita itu nggak cuma saya yang berbicara, tapi juga teman-teman juga nanti bisa interupsi untuk menambahkan atau mau berdiskusi sesuai dengan kasusnya masing-masing gitu ya, yang dialami oleh lembaga ini. Kita manfaatkan semaksimal mungkin waktu yang memang terbatas ini. Mudah-mudahan di sesi berbagi 7 ini kita bisa mendapatkan manfaat yang bagus ya, yang manfaat yang baik untuk keberlangsungan lembaga kita. Gitu ya. Jadi ini bukan sesi training. Jadi saya hanya akan memaparkan beberapa slide untuk latar belakang kita berdiskusi saja. Sepakat ya? Siap. Sebelumnya memang saya mau sedikit sharing dulu apa yang memang selama ini saya kerjakan gitu ya. Bukan saya di luar dari lembaga. Saya banyak belajar dari lembaga saya saat ini, saya bekerja saat ini, Penabulu. Banyak belajar tentang melihat sejauh mana potensi-potensi di Indonesia melibatkan masyarakat-masyarakat lokal yang ada di Indonesia. Nah, rata-rata, sepengetahuan kami, hanya sedikit para pelaku yang memang menerima manfaat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ini pengamatanku selama saya bekerja di Penabulu. Nah, ketika memang ada beberapa hal permasalahan yang ada di Batis gitu ya, selalu dikelola oleh lembaga yang ada di daerah yang baru sudah semakin terselesaikan satu demi satu. Kemudian ketika sumber daya alamnya itu sudah jadi, sudah dikelola dengan baik, tinggal akses ke market, gitu. Tapi tidak ada lembaga lokal yang mengambil bagian di situ. Nah, berangkat dari situ, saya mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman di Lokadaya bahwa kayaknya seru deh kalau kita diskusi dengan teman-teman lembaga di daerah, gitu ya, untuk melihat potensi apa sih yang bisa dikembangkan oleh lembaga di daerah, gitu kan, khususnya untuk bisa menjawab tantangan-tantangan yang saat ini dihadapi oleh kita bersama, gitu ya, lembaga-lembaga, khususnya lembaga-lembaga yang memang mempunyai ruang lingkup dan isu atau tema pekerjaan tertentu, gitu ya. Nah, sekali lagi ini presentasi yang saya tampilkan hanya sebatas guiding saja untuk kita berdiskusi. Kita akan melihat sebetulnya di lembaga kita atau di lingkungan di mana lembaga kita bekerja, berkarya, ada nggak sih sesuatu hal yang bisa kita create untuk menjadi potensi usahanya lembaga. Nah, ini penting ya. Nah, kenapa itu menjadi penting untuk lembaga? Nah, ini ada beberapa isu ya, salah satunya ya yang menjadi tantangan bagi OMS di masa depan gitu ya. Di OMS di masa depan itu adalah salah satunya bergesernya pola pendanaan donor dari sumber dan negara sasaran. Sedikit yang saya tahu tentang ini adalah banyak donor-donor yang dulu bermain di program tertentu gitu ya untuk isu tertentu di Indonesia, lambat laun ini sudah mulai tidak masuk di Indonesia, tetapi dia bergeser ke negara-negara lain, contoh seperti negara-negara yang ada di Afrika misalkan. Ini salah satu fenomena yang juga saya dapat dari teman-teman lembaga, khususnya beberapa teman yang pernah saya temui di daerah.
sekarang sudah sulit nih dapat program-program pendanaan gitu kan dari donor, karena untuk isu ini sudah mulai bergeser gitu kan. Untuk isu-isu yang banyak gitu kan, untuk beberapa isu seperti kesehatan mungkin gitu kan, dan itu sudah polanya sudah mulai bergeser. Indonesia itu sudah dianggap Indonesia bisa lah untuk membiayai untuk program-program tersebut gitu. Kemudiannya mereka lebih memilih target jadi negara-negara lain yang memang dinilai oleh perspektifnya mereka lebih membutuhkan untuk dibantu atau didorong oleh lembaga-lembaga donor gitu ya. Nah, lalu tantangan lainnya adalah pergeseran tentang isu atau tema program kepada isu pembangunan tertentu. Jadi isu tema program tertentu itu bergeser ke isu program pembangunan tertentu. Contoh gitu ya. Yang saya pernah temui itu adalah sekarang ini lembaga-lembaga donor itu selalu meminta gambaran sejauh mana intervensi program kita itu bisa berdampak kepada isu tertentu. Contoh misalkan kemarin saya diajak untuk diskusi dengan lembaga yang memang concernnya di konservasi di wilayah Indonesia Timur. Nah, mereka mendapat tantangan dari lembaga donornya adalah bagaimana caranya untuk mendorong keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal hingga akhirnya itu bisa berdampak gitu ya. Hingga akhirnya itu bisa berdampak kepada upaya-upaya konservasi alam. Khususnya untuk perlindungan hutan dan juga perlindungan beberapa titik ekosistem laut gitu kan yang ada di wilayah Indonesia Timur. Nah, lalu saya berdiskusi sejauh mana memang teman-teman lembaga bisa melihat membangun sumber penghidupan dari masyarakat itu bisa berdampak kepada upaya-upaya konservasi. Oh, ternyata mereka juga mendapatkan gambaran bahwa itu yang menjadi keinginan gitu ya, keinginan dari donornya mereka gitu. Jadi ya sudah, gue bantu lu untuk ngejalanin program ini, tetapi coba lu kasarnya begini, coba lu kasih jaminan ke gua bahwa inisiasi ini itu bisa sustain dengan cara membangun penghidupan masyarakatnya. Jadi sektor-sektor ekonomi apa yang memang bisa dibangun hingga ini berdampak kepada upaya-upaya konservasi di wilayah tersebut. Nah, bahkan beberapa donor juga memberikan tantangan si lembaga itu bisa membuat suatu proyeksi gitu ya, bisa membuat satu proyeksi layaknya gitu. Kalau saya amati polanya, layaknya seperti investasi. Kalau misalkan dana program ini turun 10 miliar gitu kan, 15 miliar dalam waktu 15 tahun ke depan, ini investasi gue itu baliknya. Tetapi bukan berarti baliknya itu dalam bentuk uang tidak, tetapi ada dalam bentuk benefit-benefit apa yang memang bisa kemudian dikonversi menjadi dengan pendekatan-pendekatan secara ekonomi. Contoh misalkan peningkatan pengetahuan dari masyarakat yang dibinanya, lalu kemudian itu dikonversi menjadi economic rate of return-nya. Misalkan ada beberapa donor yang ingin melihat proyeksi itu dari program-program yang akan dijalankan oleh lembaga-lembaga yang menjadi mitranya. Nah, perubahan pola-pola seperti ini itu yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman lembaga khususnya yang ada di daerah untuk kemudian juga dia mulai mengadaptasi nih, dia untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan keinginan donor gitu ya. Nah, kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah lembaga itu semakin hari gitu kan, setiap berganti tahun itu sudah kehilangan banyak peluang gitu ya. Artinya dia udah, yang biasanya dia dapat 1-2 program hingga dia jadi 1, akhirnya dia nggak punya program gitu kan untuk jalan. Nah, ini juga menjadi tantangan. Di poin-poin ini saya rasa nanti kita bisa berdiskusi sebetulnya tantangan-tantangan perubahan bagi OMS itu relevan nggak sih dari 2 isu besar ini gitu, atau mungkin ada tantangan-tantangan lain yang memang dialami oleh teman-teman. Itu pentingnya. Dari berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, saya pikir sudah saatnya memang teman-teman di lembaga harus mengidentifikasi potensi usaha apa yang memang perlu dilakukan oleh lembaga, hingga akhirnya ini bisa menjadi salah satu strategi untuk keberlanjutan lembaga, gitu ya. Nah,
Gimana nih Mas Tamsil, kita kan lembaga yang memang basicnya itu kerja-kerja sosial gitu ya. Terus bagaimana judulnya kalau misalkan kemudian kita bertransformasi menjadi lembaga profit, misalkan itu menjadi unit usaha. Nah ini juga tantangan-tantangan yang memang perlu dijawab oleh teman-teman. Tapi sebelum jauh ke situ, itu akan menjadi bahan diskusi kita. Saya ingin melihat dulu manfaatnya. Satu, manfaatnya untuk mengidentifikasi atau membangun unit usaha bagi lembaga, itu manfaatnya satu, untuk mendukung terwujudnya maksud dan tujuan lembaga. Maksud dan tujuan lembaga itu didirikan. Maksudnya apa, tujuannya apa, menurut saya sisi dari finansial salah satunya, itu juga bisa mendorong untuk terwujudnya maksud dan tujuan dari lembaga itu sendiri. Keduanya, strategi manfaat untuk membangun unit usaha bagi lembaga itu adalah untuk sebagai strategi mencapai kemandirian finansial. Nah ini penting menurut saya. Pentingnya kenapa teman-teman? Karena begini, kadangkala kita dibatasi oleh lamanya suatu program atau suatu proyek gitu ya. Dibatasi nih, entah itu ada yang 6 bulan, 1 tahun, paling lama 2 tahun gitu ya. Sedangkan apa yang sedang kita kerjakan ini belum semuanya selesai nih, capaian-capaiannya belum semuanya menurut di kacamata lembaga ini belum selesai. Tetapi kita tidak bisa menambah durasi pekerjaan karena memang kontraknya sudah selesai, proyeknya sudah selesai. Nah kayak begitu. Nah setidaknya ketika itu terjadi, lembaga itu masih bisa membiayai operasional dirinya untuk tetap bekerja di wilayah-wilayah di mana yang menjadi dampingannya mereka. Maka penting unit usaha ini itu menjadi salah satu strategi untuk mencapai kemandirian finansial bagi lembaganya. Itu ya. Kasarnya itu ya gue punyalah untuk membiayai operasional lembaga gue tetap bekerja walaupun gak ada donor. Idealnya seperti itu. Gitu kan. Lalu manfaat lain adalah untuk memperkuat hubungan dengan mitra dampingan. Ini penting teman-teman, karena dari beberapa pengalaman saya di awal-awal sejak tahun 2015 itu, upaya untuk tetap menjalin hubungan dengan mitra-mitra dampingan ini memang perlu strategi pendekatan yang khusus. Contoh misalkan di awal nih 1 tahun 2 tahun kita berinteraksi dengan mereka karena ada proyek, gitu ya. Yeah. Karena ada proyek. Lalu kemudian setelah proyek itu selesai, bagaimana caranya kita juga bisa tetap terhubung dengan mereka dengan hubungan yang jauh lebih profesional. Kan begitu. Ya. Karena apa? Karena tantangan-tantangan untuk bisa dihadapi atau diselesaikan oleh mitra-mitra dampingan juga bukan tantangan-tantangan yang mudah menurut saya. Jadi keberadaan lembaga juga masih dibutuhkan sebetulnya. Hanya saja karena memang hubungannya antara lembaga dengan mitra dampingan itu dibatasi oleh waktunya proyek, nah ini menjadi tantangan, gitu kan, menjadi tantangan dan sekaligus menjadi dilema juga khususnya untuk saya, gitu kan. Jadi bagaimana membangun pola-pola agar tetap memperkuat hubungan dengan mitra dampingan. Nah, unit usaha hadir bisa merajut hubungan itu. Jadi setelah apa yang sudah kita kerjakan selama 1 tahun 2 tahun itu selesai, ini barang udah jadi kasarnya gitu ya. Ini barang yang tadinya nggak jadi apa-apa, lalu kemudian jadi punya nilai diperuntukkan oleh pasar, proyek selesai, kita bisa mengambil bagian untuk tetap bisa bermitra dengan mereka, minimal akses ke market, tetap mendampingi mereka agar apa yang sudah mereka hasilkan itu bisa terhubung secara sustain kepada market, contohnya gitu ya. Salah satunya membuat hubungan dengan mitra dampingan. Manfaatnya dari unit usaha lembaga itu seperti itu salah satu. Lalu manfaat lain itu adalah untuk strategi keberlanjutan lembaga. Seperti yang tadi saya singgung, saya yakin teman-teman di daerah itu mempunyai suatu idealisme yang luar biasa, mempunyai suatu nilai atau value lembaganya itu yang coba ditanamkan di wilayah kerjanya mereka itu menurut saya sangat luar biasa. Tetapi tidak sedikit juga dilemanya adalah itu hanya bisa terejawantahkan atau bisa direalisasikan jika ada program. Nah ini kan menurut saya juga menjadi dilematis ya untuk teman-teman lembaga. Maka dari itu kalau saya berpikir adalah ya sudah, nggak ada salahnya kok kita membangun unit usaha minimal bisa untuk membiayai operasional lembaganya, yang kemudian lembaganya masih tetap bisa eksis di wilayah dampingannya, masih tetap bisa membina, masih minimal punya energi untuk bisa berhubungan dengan pihak-pihak terkait, misalkan untuk membantu untuk membangun wilayah-wilayah dampingannya. Setidaknya itu. Ibarat mobil itu belum punya untuk maintenance-nya, minimal ada buat bensinnya dulu deh. Yang penting lembaganya bisa jalan, gitu kan. Nah ini kan juga menjadi penting. Menurut saya unit usaha ini juga bisa menjadi strategi untuk keberlanjutan lembaga di kemudian hari. Nah, oke.
Selanjutnya, teman-teman, lalu apa yang memang perlu dilihat, diidentifikasi, usaha apa sih yang tepat untuk lembaga gitu ya. Setiap lembaga itu punya potensi yang beda-beda tentunya. Masing-masing lembaga itu punya karakteristik yang berbeda tentunya, gitu ya. Tetapi setidaknya secara fundamental, saya melihat lembaga ini punya potensi. Kalau misalkan lembaga punya aset fisik, kan mungkin ada beberapa lembaga di daerah itu yang memang punya aset fisik. Contoh ada tanah, misalkan ada kantor tapi ada satu ruangnya yang kosong tidak terpakai, bisa difungsikan menjadi tempat training. Apalagi zaman sekarang gitu kan, eranya digital, disulap menjadi studio gitu kan. Dari studio itu sudah mulai bisa melakukan banyak hal, salah satunya memproduksi beberapa konten misalkan. Nah, ini juga bisa identifikasi sebagai potensinya lembaga. Lalu potensi lembaga apa lagi yang kemudian juga bisa didorong untuk menjadi income generating gitu ya, menjadi salah satu kantong pendanaannya lembaga? SDM. Itu sudah jelas. SDM ini menjadi potensinya lembaga. Contoh, misalkan satu lembaga punya spesialis keuangan. Lalu satu lembaga memang dia kerjanya di kerja pemberdayaan masyarakat untuk perusahaan ekonomi misalkan. Dia punya SDM yang memang jago untuk memetakan rantai pasok misalkan, rantai nilai misalkan. Nah, SDM ini selalu membawa pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki gitu ya, selama mereka bekerja di lembaga kita. Nah, ini harus terpetakan menjadi potensinya lembaga. Kenapa? Karena dari situ kita bisa membuat suatu inovasi-inovasi untuk mendapatkan income bagi lembaga berdasarkan potensi yang dimilikinya. SDM misalkan. SDM adalah bagian dari potensi. Lalu yang selanjutnya ada pengetahuan. Seperti yang tadi saya bilang, irisannya dengan SDM. Pengetahuan yang dimiliki oleh SDM kemudian itu dielaborasi, didokumentasikan dengan baik, gitu ya. Didokumentasikan dengan baik hingga ini menjadi suatu pengetahuan spesifik, gitu ya. Contoh misalkan bagaimana kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh lembaga teman-teman terhadap isu tertentu di daerah tertentu yang tadinya itu misalkan terjadi permasalahan di seputar ekonomi untuk ibu-ibunya misalkan. Permasalahannya masyarakat di daerah tersebut tidak terbiasa untuk menabung misalkan. Saya menemukan beberapa pengalaman dari teman-teman lembaga di daerah seperti itu. Kemudian mereka dapat dana yang tidak besar, dukungan dana yang tidak besar, merancang satu program, hingga ini dalam waktu 2 tahun sudah terbentuk pola baru nih. Masyarakat di beberapa kampung tersebut sudah punya kebiasaan baru, yaitu menabung, misalkan. Kemudian kelompok-kelompok tersebut menginisiasi membentuk unit usaha kelompoknya, produksi beberapa produk olahan rumahan. Nah, menurut saya pengalaman-pengalaman lembaga melakukan kerja-kerja pemberdayaan seperti itu, alangkah baiknya memang dilakukan dikemas, didokumentasikan secara tertulis, gitu kan. Apalagi sekarang ada tidak hanya tertulis tekstual tapi juga visual. Gitu kan, didokumentasikan dengan baik, maka pengetahuan itu menjadi potensinya lembaga. Kasarnya pengetahuan juga bisa dijadikan aset bagi lembaga untuk membangun strategi income generating lembaga. Pengetahuan. Mitra komunitas seperti yang tadi saya singgung, gitu ya. Kelompok dampingan juga menjadi potensi. Tidak hanya potensi pasar bagi kita, tetapi juga potensi produsen bagi kita misalkan untuk menghasilkan suatu gagasan, pengetahuan, produk, apapun itu bentuknya. Nah, mitra komunitas juga ini adalah potensi yang memang harus diperhatikan oleh lembaga, gitu ya. Diidentifikasi, contoh misalkan dari pengalaman saya di beberapa tempat, komunitas mitra dampingan kita itu petani vanili misalkan di wilayah Sulawesi Tengah, ya, yang pernah memang didampingi oleh teman-teman yang bekerja di daerah Sulawesi Tengah. Di sini ada teman-teman yang nanti bisa sharing. Itu mereka mempunyai potensi vanili. Tahunya mereka menjualnya itu dalam bentuk basah, sedangkan pasarnya itu adalah pasar kering dengan nilai yang jauh lebih mahal, gitu kan. Nah, upaya-upaya lembaga ini yang kemudian juga bisa masuk untuk mendorong bagaimana meningkatkan kapasitas kelompok atau komunitas dampingannya, dalam hal ini adalah
para petani vanili yang kemudian mereka mau menjual dalam bentuk kering, entah itu intervensi yang membangun kelompok, koperasi, apapun gitu kan. Nah, ketika itu sudah jadi, tinggal PR selanjutnya adalah bagaimana akses ke market kan gitu. Nah, komunitas bisa diskemakan menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi lembaga. Ketika lembaga juga clear untuk positioningnya seperti apa. Contoh, proyek membangun selama 2 tahun gitu kan untuk membenahi bagaimana komoditi A misalkan bisa mempunyai standar yang bagus sesuai dengan kepentingannya pasar gitu ya, keinginannya pasar. Lalu setelah kerja selama 2 tahun selesai, masalah di hulunya selesai, proyek selesai, lembaga tidak ambil bagian untuk keberlanjutannya. Ingat, bermasalah di hulu bukan berarti semua masalah selesai. Akses bagaimana keberlanjutan antara sumber penghidupan mereka kepada market pun, sustainability akses ke market pun itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, alangkah baiknya ketika lembaga ketika melihat oh ini mitra komunitas potensi ya sudah lembaga ambil bagian deh, gitu kan, ambil bagian, kita yang mengambilnya atau kita yang menghubungkannya kepada market. Nah, ini juga bisa menjadi potensi yang bisa dilakukan oleh lembaga. Lalu potensi lainnya itu adalah mitra jaringan. Pada umumnya tidak hanya 1-2 saya rasa. Minimal teman-teman lembaga yang ada di daerah itu selalu berjejaring dengan lembaga-lembaga lain di daerah yang lain. Minimal dalam lingkup nasional. Nah, apalagi ketika memang terlibat dengan donor-donor luar negeri, biasanya kita juga punya akses atau kenalan dengan beberapa jaringan organisasi di luar negeri. Nah, ini juga bisa kemudian diskemakan menjadi potensinya lembaga. Kalau misalkan kita punya nih komunitas gitu kan, kita punya pengetahuan bagaimana menghasilkan produk A, itu sudah bisa dilakukan oleh komunitas juga punya kepentingan untuk mendapatkan akses kepada pasar yang berkelanjutan, lalu lembaga punya mitra jaringan, ya sudah tidak ada salahnya menurut saya ya sudah hubungkan saja kepada organisasi A, bisa tidak ya dibantu kami untuk bisa menemukan buyer di negara A. Itu kan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh lembaga, dan menurut saya itu juga sudah dilakukan oleh beberapa lembaga besar yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kemarin juga sempat saya ketemu dengan teman yang mengawali kerja-kerja yang ada di lapangan di wilayah Bali. Kemudian mereka melakukan inisiasi untuk mempertemukan buyer untuk komoditas kopi itu langsung dari Belanda. Buyernya langsung datang ke Bali dan minta kalau tidak salah 200 ton. Dan itu menjadi potensi ekonomi yang luar biasa untuk masyarakat yang ada di Bali di daerah daerahnya mereka. Nah, hanya saja positioning lembaga di situ sebagai apa juga belum. Nah, menurut saya ini menjadi menjadi pelajaran bagi teman-teman di lembaga bahwa ketika semua lima potensi lembaga ini bisa kita olah, seharusnya minimal lembaga nggak kesulitan untuk tetap berkarya, untuk tetap bekerja di daerahnya. Bikin tabel sederhana saja, gitu kan? Tidak ada bentuk tabel spesifik ya, bisa sederhana saja. Contoh misalkan saya lembaga A, lalu saya mengidentifikasi potensinya nih. Secara fisik, ternyata saya misalkan lembaga punya tanah seluas 1 hektar di kawasan pemukiman. Potensi usahanya apa ya kira-kira? Nah, ini kan kasuistis ya. Artinya setiap lembaga, setiap daerah mempunyai potensinya, asetnya masing-masing, dan juga potensi marketnya masing-masing. Ini sebagai ilustrasi saja gitu ya teman-teman. Contoh misalkan ada aset fisik, lalu tanah seluas 1 hektar, peluang usaha atau kerjasamanya oke, bisa nih kita jadikan area kuliner gitu kan untuk Pujasera yang disewakan kepada para tenan. Tenan-tenannya itu adalah masyarakat di wilayah dampingan kita dimisalkan gitu ya. Nah, ini juga kan memungkinkan kalau didorong atau diinisiasi kita punya aset, lembaga punya tanah kosong, nggak kepake, halaman belakangnya kantor atau halaman depannya kantor, nggak 1 hektar deh, ada 2.000 meter misalkan, 5.000 meter misalkan, 500 meter misalkan. Itu pun bisa difikirkan bagaimana lahan tersebut juga kemudian bisa menjadi produktif dan itu bisa menjadi salah satu saluran income-nya gitu ya, menjadi cash flow-nya untuk lembaga. Lalu potensi lainnya misalkan SDM ahli, gitu kan? SDM ahli, ada satu lembaga yang memang, gue punya SDM nih, yang memang punya kemampuan videografi,
bisa membuat satu video dokumenter, demikian video-video pendek, apalagi zaman sekarang gitu kan, saya juga sering lihat tuh di Instagram banyak orang yang open order gitu kan, bikin video iklan durasi sekian detik gitu kan, harganya cuma 50.000, 100.000, dan itu ordernya sampai ribuan, waiting list gitu ya. Menurut saya itu juga menjadi sesuatu hal yang menarik ya, di eranya zaman sekarang. SDM kita punya untuk di videografi, lalu bisa juga menjadi pembuatan jasa video dokumenter, terus membuat pelatihan videografi, gimana caranya bikin video iklan, gitu kan? Ada banyak peluang sebetulnya. Banyak. Dari SDM ini saja kita bisa breakdown potensinya kemana, arahnya kemana, gitu kan? Ada misalkan lembaga yang punya SDM, wah ini jago dia tuh lobbynya, misalkan kan? Lobbynya untuk ngebangun hubungan dengan pihak swasta, dengan pemerintah gitu kan. Nah itu juga kan bisa dikelola. Bikin nih pelatihan untuk advokasi kebijakan misalkan. Nah itu kan juga bisa menjadi potensi yang bisa dilakukan oleh lembaga gitu kan untuk menjadi income-nya. Atau mungkin ada pendekatan-pendekatan lain melihat dari potensi SDM-nya masing-masing. Lalu mitra komunitas misalkan. Mitra dampingan di Kabupaten Markahulu penghasil kakao. Nah ini yang tadi saya ceritakan. Potensinya apa nih? Broker kakao, fermentasi untuk produsen coklat bubuk di wilayah Sulawesi Selatan misalkan gitu ya. Nah ini kan positioningnya lembaga yang kemudian menurut saya potensi sayang. Toh juga kalau kita tidak ambil bagian, ini juga nggak yakin bisa sustain. Ya kan? Seperti yang kita tadi diceritakan sama Bang Lutfi. Kalau kita tidak terus dampingi juga nggak yakin juga akan sustain skema-skema yang sudah kita bangun di basis gitu kan. Ya sudah sekalian aja lah, langsung aja kita main gitu kan. Langsung aja lah kita menjadi pelakunya. Oke. Terjun langsung dah. Kita yang menjembatani langsung, kita yang cari pabrik langsung, nggak melalui pengepul besar yang ada di provinsi, kita langsung ke pabriknya. Pabriknya nih, saya kirim sampel. Ini hasilnya, harganya berapa? Kita berhitung ongkos apa segala macam. Nah itu kan menjadi menarik untuk mulai dilakukan oleh lembaga, gitu ya, teman-teman. Nah, prinsipnya ketika memang teman-teman di lembaga itu sudah mengidentifikasi potensi-potensinya, entah itu SDM-nya, entah itu asetnya, komunitasnya, jaringannya, apapun itu yang menjadi potensinya lembaga, ada 4 prinsip dasar yang memang perlu teman-teman perhatikan untuk menentukan potensi usahanya seperti apa sih yang paling relevan, yang paling bisa kita lakukan. Menurut saya sebagai praktisi juga di dunia usaha, pertama itu pilih atau tentukan jenis usaha itu yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuannya lembaga. Jadi ada irisannya nih, gitu kan? Sedikit-sedikit ada irisannya. Contoh misalkan untuk kasusnya Borneo Institute misalkan. Borneo Institute membangun satu unit koperasi. Di dalamnya itu para petani-petani jagung. Lalu di koperasi-koperasi tersebut itu dilakukan pendampingan, edukasi bagaimana proses sortasi apa segala macam untuk menghasilkan jagung-jagung pipil misalkan, dengan kualitas yang dibutuhkan oleh pasar misalkan. Nah ini kan tujuannya untuk melakukan transformasi pengetahuan gitu kan, transfer pengetahuan dan sebagainya, pendampingan dan sebagainya. Ini kan core-nya lembaga gitu kan. Modelnya seperti apa yang kemudian didokumentasikan dengan baik oleh teman-teman Borneo Institute, hingga itu menjadi suatu model pembelajaran tersendiri, misalkan model pembelajaran spesifik, model pembelajaran tertentu yang kemudian dipublish oleh lembaga. Itu kan bagaimana strategisnya upaya-upaya mendorong perekonomian terhadap isu tertentu misalkan. Nah, ini juga kemudian harus dipilih, jangan membuat mendorong terjadinya unit usaha yang memang bertentangan dengan maksud dan tujuannya lembaga. Sebisa mungkin itu tidak bertentangan dengan maksud dan tujuannya lembaga. Nah, yang keduanya, unit usahanya itu untuk tahap awal ini, karena memang kita pasti akan tahu lah ya, realitasnya adalah tidak mudah juga membangun unit usaha di awal. Setidaknya, unit usaha yang perlu dibangun oleh lembaga melihat berdasarkan potensi-potensi tersebut, itu yang mudah, sederhana, risikonya rendah, tetapi berkesinambungan, gitu ya. Mudah, sederhana,
risikonya juga rendah, tetapi berkesinambungan. Artinya kita nggak yang menitikkan goals tertentu gitu ya. Menjalankan. Kalau saya rata-rata dari lembaga-lembaga yang memang bekerja di beberapa wilayah selalu akan beririsan dengan komoditi pasti. Entah itu secara langsung ataupun tidak langsung pasti akan beririsan dengan potensi-potensi komoditi. Nah, contohnya bagi lembaga-lembaga yang memang beririsan dengan potensi komoditi sumber daya alam di wilayah tersebut, setidaknya jangan dulu bermain di manufaktur atau di proses produksi skala besar. Karena itu tidak mudah, tidak sederhana, resikonya juga tidak rendah, gitu kan? Nah, menurut saya jangan dulu mengambil bagian di situ, tetapi mengambil bagian-bagian yang memang ini bisa dilakukan nih, ini bisa diakses oleh lembaga, bisa dikerjakan oleh 1 atau 2 orang SDM di lembaga, tetapi potensi pasarnya ada nih. Dan bisa berkelanjutan. Dan yang paling penting itu berkesinambungan. Gitu. Betul. Nah, contoh misalkan ya udah kita jadi middleman aja deh, gitu kan. Dan ingat teman-teman, jangan dibenturkan kepada pemahaman apa bedanya kita dengan pengepul. Pasti akan berbeda. Saya yakin, gitu ya, teman-teman pasti akan berbeda cara kerjanya dengan pengepul, di mana teman-teman lebih bertanggung jawab kepada keberlanjutan dari kelompok dampingannya. Contoh misalkan, kalau memang produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar, pasti teman-teman berpikir bagaimana caranya mereka bisa menghasilkan produk yang punya standar yang dibutuhkan oleh buyer. Misalkan, pengepul kan nggak mau mikir sejauh itu, tapi saya yakin teman-teman lembaga mau berpikir sampai sejauh itu. Faktanya, kita menjadi middleman, contoh gitu ya, teman-teman, kita menjadi middleman untuk komoditi A. Lalu kita akses ke market, kita akses ke pasar. Kita ngambil selisih nih, 50 perak dimisalkan per kilonya, 100 perak dimisalkan per kilonya. Ketika itu masuk ke lembaga, secara tidak langsung itu akan kembali kepada mereka. Kenapa? Dalam bentuk, kita masih tetap bisa lakukan pendampingan, kita masih tetap bisa lakukan pelatihan, kita punya uang untuk mengundang tenaga ahli untuk memproduksi. Misalkan melakukan pelatihan produksi, di mana sih jagung kupil ini diproduksi menjadi tepung misalkan. Kita datangkan tenaga ahli untuk kewirausahaan, bla 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 dan seterusnya. Kalau memang kita tidak berpikir jangka panjang seperti itu ya, repot juga gitu kan. Banyak PR yang bisa kita kerjakan, tetapi keterbatasan masalah penganggaran operasional dan sebagainya. Nah, bisa saja ketika kita dibenturkan kepada situasi apa nih yang membedakan antara kita dengan pengepul, bedanya itu. Dan saya yakin teman-teman lembaga akan mempunyai prinsip dan pemahaman yang sama. Oke, apa yang kita dapatkan? Ya pasti akan kembali lagi kepada masyarakat dampingan kita. Kenapa? Ya kita tetap ada di situ, walaupun nggak ada proyek, misalkan kita tetap bisa ngedampingi. Itu kan dari masih tetap. Iya, operasionalnya kan dari apa yang kita lakukan sebagai middleman, misalkan. Lalu kita bikin pelatihan, kalau memang kita punya keuntungan kita bikin pelatihan untuk produksi, manggil tenaga ahli untuk sektor produksi dan sebagainya. Nah ini menjadi penting. Lalu yang 3, pertimbangan dalam menentukan potensi usaha itu adalah menjawab kebutuhan pasar. Nah ini yang memang harus diperhatikan. Kenapa? Saya rasa teman-teman seperti Borneo Institute itu sudah sangat paham untuk men-tracking apa yang dibutuhkan oleh pasar. Gitu ya, terkait komoditi tersebut. Pasarnya ada di mana saja, kebutuhannya mereka itu seperti apa, standar yang dibutuhkan oleh mereka itu seperti apa. Nah, kita sudah tahu nih informasinya kan, tinggal kita bawa ke basis. Kira-kira masyarakat kita bisa nggak ya bikin ini? Belum bisa, kita negosiasikan. Pak, untuk tahap awal, gimana kalau kita menjual bahan bakunya dulu, bisa apa tidak? Nah, ini kan bisa dilakukan oleh teman-teman. Untuk awal-awal bisa dilakukan oleh teman-teman. Tetapi prinsipnya adalah harus menjawab kebutuhan pasar. Karena prinsipnya begini, tidak ada satu produk apapun yang tidak laku dijual. Yang ada hanyalah salah menentukan target pasar. Nah ini penting. Jadi penting banget ya, target pasar itu. Betul, penting sekali untuk diidentifikasi di awal. Kita punya komoditi apa saja, lalu dicari pasarnya di mana, paling dekat, dan pasar yang paling untuk jangka panjangnya di mana, karakternya mereka seperti apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, bisa tidak kita sediakan. Gitu ya. Kalau kita bisa kita sediakan, kita tinggal berhitung. Kan begitu? Yeah. Bagaimana melakukan dealing, bagaimana melakukan itu setelah kita selesai berhitung. Ini ada potensi margin misalkan. Ini juga kan menjadi penting untuk dilakukan di awal. Nah, lalu yang keempatnya adalah modalnya relatif terjangkau serta mampu memberikan profit.
bisa jadi seperti yang tadi diceritakan oleh teman-temannya Pemas gitu ya. Produk kalian bisa jadi bukan sabunnya. Kelompoknya mungkin sudah bisa menjual masing-masing di misalnya. Tetapi apa yang menjadi asetnya bagi lembaga Yapemas? Pengetahuannya. Pengetahuan untuk mulai melakukan inisiasi, terus melakukan pemberdayaan, programnya apa saja, nilai yang ingin disampaikan apa, yang ingin dicapai apa, pengetahuan yang dibutuhkan apa, SDM-nya seperti apa. Nah ini kan pengetahuan yang harus terkelola, yang harus terdokumentasi dengan baik hingga dia itu menjadi aset. Jadi ketika ada yang minta, teman-teman Yapemas bisa nggak bantu kami setupnya, tetapi di wilayah Kalimantan? Oke, kita coba ya. Kenapa? Kita sudah punya nih modulnya ada, strateginya ada, hasilnya pun bisa kita tinggal nanti disesuaikan untuk diimplementasikan di tempat baru. Nah itu kan bisa menjadi salah satu potensinya yang bisa ditawarkan lah, gitu kan? Entah itu kepada pemerintah kan mungkin, lembaga yang lain mungkin. Nah, prinsipnya adalah ada 4 itu teman-teman. Jadi tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan, mudah, sederhana, resikonya rendah, menjawab kebutuhan pasar dan juga modalnya relatif terjangkau, tetap mampu memberikan profit. Itu penting. Memberikan profit. Kenapa? Karena kita butuh profit itu untuk lembaga agar apa? Agar lembaga masih tetap bisa eksis di wilayah-wilayah dampingannya. Kurang lebih begitu, Maya.